semuanya, halo teman-teman. Hari ini Alan akan mencoba membahas tentang Aficabra atau Solomon Eben Gabirol. Itu nama aslinya. Dia ini merupakan seorang penyair dan filsuf Yahudi Andalusia pada abad ke-11 di Neoplatonicius tradisi. Dia menerbitkan lebih dari 100 puisi serta karya arsaikis, alkitabiah, filsafat, etika. Salah satu sumber memuji Ibn Gabirol dengan menciptakan sebuah golem memungkinkan perempuan untuk pekerjaan rumah tangga. Pada abad ke-19 ditemukan bahwa penerjemah abad pertengahan telah melatinkan nama Gabirol menjadi Aficaberon atau Avencaberon dan telah menerjemahkan karyanya tentang filsafat Neoplatonus Yahudi ke dalam bentuk Latin pada abad-abad berikutnya yang dianggap sebagai karya ilmiah. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan dari Gabirol. Ya, dia ini jarang diketahui. Filsuf berbeda dengan Socrates dan Plato. Beberapa sumber memberikan informasi yang kontradiktif. Sumber setuju bahwa ia lahir di Malaga, tetapi tidak jelas apakah pada akhir 1021 atau awal 1022 Masehi. Tahun kematiannya adalah masalah perselisihan dengan akun yang saling bertentangan membuatnya meninggal sebelum usia 30 atau pada usia 48 tahun. Gabirol menjalani kehidupan kenyamanannya materi, tidak pernah harus bekerja untuk menopang dirinya sendiri. Dia ini menjalani kehidupan yang sulit dan tanpa cita, menderita kesehatan yang buruk, kemalangan, persahabatan yang berubah-ubah, dan musuh yang kuat. Sejak remaja ia lanjut. Bentar ya. Lanjut. Totalnya mana ya tadi? Sejak berubah-ubah dan musuh yang kuat. Sejak remaja ia menderita beberapa penyakit, kemungkinan lupus vulgaris yang membuatnya sakit hati terus-menerus. Bahkan sakit hati karena diputusi oleh cewek. Tapi sakit hati memang sakit hati. Waduh, sakit. Tentang kepribadiannya, Musa Ibn Erzah menulis temperamennya yang mudah marah mendominasi kecerdasannya. Dia juga tidak bisa mengendalikan iblis yang ada di dalam dirinya. Mudah baginya untuk mencoba Allah yang agung. Safa demi safa, ejekan dan sarkasme. Dia telah digambarkan sebagai ringkas sebagai ketidakcocokan sosial. Tulisan Gabirol menunjukkan bahwa ayahnya adalah sebuah tokoh terkemuka di Cordoba, tetapi terpaksa pindah ke Malaga selama krisis politik pada tahun 1313. Orang tua Gabirol meninggal saat dia masih kecil, meninggalkannya sebagai yatim piatu tanpa saudara maupun kerabat. Dia didukung dan dilindungi dengan tokoh politik terkemuka pada waktu itu, Yakutia Ibn Hasan al-Mutakawwil Ibn Gabrun, dan pindah ke Zaragoza yang merupakan pusat budaya Yahudi yang penting. Gabirol antisosial, temperamen, puisi yang kadang-kadang sombong, dan kecerdasannya yang tajam membuatnya menjadi musuh yang kuat. Tapi selama intelektual hidup, Gabirol tetap aman dari mereka dan dapat bebas membenam diri dalam studi Talmud, tata bahasa, geometri, astronomi, dan filsafat. Namun ketika Gabirol berada di usia 17 tahun, dermawannya dibunuh akibat konspirasi politik, dan pada 1425 Gabirol mendapatkannya dirinya terpaksa meninggalkan Zaragoza. Gabirol telah menjadi penyair dan filsuf ulung sejak usia dini. Pada usia 17 tahun ia menyusun 5 puisinya yang terkenal. Satu puisi Azhara yang jumlahnya 613 puisi Yudaisme. Dan pada usia 17 tahun menyusui
elegi 200 bait untuk temannya Eko TL, dan 4 alergi untuk merapati kematiannya Hailong. Seperti yang disebutkan di atas, kisah-kisah yang saling bertentangan tentang kematian Gabirol membuatnya meninggal di usia 30 tahun atau 40 tahun. Pendapat kematian yang paling awal bahwa ia meninggal sebelum usia 30 tahun diyakini bahwa diyakini berdasarkan pada salah membaca sumber-sumber abad pertengahan ya. Dua pendapat yang tersisa bahwa dia meninggal pada tahun 1669 atau 1770. Nah, hari ini ya cukup banyak sih yang dibahas. Oh ya, dia ini juga pernah dianggap palsu sebagai Raja Solomon, raja yang memimpin itu bangsa Israel. Ya pernah, dia juga pernah apa lagi filsafat. Sepertinya tidak mungkin. Filsafat itu banyak cuy. Filsafat tuh yang ada makin pening ya, makin malas jadinya. Jadi puisi kah? Puisi lah ya. Puisi. Gabirol menulis puisi suci dan sekular pada bahasa Ibrani dan bahkan diakui para kritikus misalnya Musa ibn Arza dan Yehuda Al-Harzi sebagai penyair terbesar pada zamannya. Puisi-puisi sekularnya mengungkapkan kecewaannya terhadap atas istiadat sosial keduniawian, tetapi ditulis dengan kecanggihan dan seni yang mengungkapkan bahwa dia dipengaruhi secara sosial oleh orang-orang Arab duniawi zamannya. Ya cuman itu sih. Puisi yang paling terkenal dari Gabirol adalah Keter Malkot, mahkota kerajaan, yang dalam 900 baris menggambarkan kosmos sebagai bukti penciptaan sendiri oleh Tuhan berdasarkan pemahaman ilmiah tentang kosmos pada abad 11. Ya, Alan, sangat minta maaf jika banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Ini sudah malam juga karena ya Alan belum pengen sekali istirahat. Dan ya sekali lagi mohon maaf atas kebelit-kebelitan ngomong 1600 tahun lah, 1900 tahun lah. Ya, dan ya tuh kan, sekali lagi Alan mohon maaf, gomenasai. Dan seperti biasa saya Nara. Dadah.